Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 4 rumah hangus dan salah seorang penghuni rumah pingsan. Terjadi kebakaran. 4 rumah di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin cepat menjalar. Salah seorang penghuni rumah bahkan pingsan saat mengetahui rumahnya ludes dilalap si jago merah. Peristiwa yang terjadi pagi tadi ini diduga akibat korsleting arus listrik. Belasan mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk memadamkan api. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Proses pemadaman hanya memakan waktu 15 menit dari kita tiba di TKP. Dan sekarang sudah proses pendinginan. Pengerahan unit yang terlibat sebanyak 11 unit termasuk pendukung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 4 kepala keluarga diungsikan ke gedung sekolah tak jauh dari lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menahan YouTuber Muhammad KC untuk 20 hari pertama sebagai tersangka. Muhammad KC ditangkap di Bali dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat konten YouTube. Muhammad KC tiba di Bareskrim Polri Rabu kemarin sekitar pukul 17.20 usai ditangkap penyidik di wilayah Bali sehari sebelumnya. Polisi menyatakan KC sempat bersembunyi dengan berpindah-pindah lokasi setelah konten videonya viral. KC ditangkap di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga telah menghapus ceramah provokatif Muhammad KC di situs berbagi video YouTube. Lalu bagaimana pemeriksaan Muhammad KC? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Fikih Rian yang berada di Bareskrim Polri. Selamat sore Fikih, bagaimana perkembangan pemeriksaan Muhammad KC di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang hingga sore hari ini kami masih menunggu update lebih lanjut terkait pemeriksaan YouTuber Muhammad KC. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat, memang polisi ini masih mendalami motif dari Muhammad KC mengupload video ceramah yang memang dinilai bernuansa provokatif dan mengandung unsur penodaan agama. Dan dalam pemeriksaan ini juga polisi telah menentukan bahwa ini tidak perlu dilakukannya pemeriksaan kejiwaan terhadap Muhammad KC. Selain itu, Mabes Polri ini juga tadi menyatakan bahwa ada 42 konten video Muhammad KC ini yang telah diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan memang betul Muhammad KC ini telah resmi ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Dari pemeriksaan memang Karopenmas Divisi Humas Polri ini juga menyatakan bahwa ini KC nantinya akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 September mendatang. Dan diketahui memang KC sebelumnya ini telah ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Badung, Bali pada Selasa malam. Dan setibanya di Jakarta pada Rabu ini juga langsung dilakukan pemeriksaan, dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terkait motif dari Muhammad KC mengupload video yang bernuansa provokatif. Dan memang dalam kasus ini Muhammad KC sendiri telah resmi ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan juga penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan polisi pun menghimbau masyarakat ini untuk tidak menyebarkan kembali konten video dari Muhammad KC karena dapat melanggar undang-undang. Syafa. Iya, terima kasih Fikih Rian melaporkan langsung dari Bareskrim Polri dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sepak terjang tersangka penistaan agama Muhammad KC bermula dari akun YouTube miliknya. Ia ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari berbagai pihak yang merasa konten yang dibawakannya melecehkan agama. Kenapa ditampilkan
disiarkan Muhammad dekat dengan jin nggak terima. Kontroversi YouTuber Muhammad KC mulai bergulir ketika sejumlah pihak memprotes dan melaporkan konten yang dibawakannya dinilai melecehkan agama. Bareskrim Polri pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber ini. Bahkan saat itu Muhammad KC mengaku telah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Cam, Muhammad KC, MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin nggak terima? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Majelis Ulama Indonesia meminta Muhammad KC segera diproses hukum karena telah menimbulkan keresahan. Beliau sebelumnya dengan namanya Muhammad, seagama dengan saya, tapi kemudian beliau, saya menduga, pindah agama. Nah, siapa yang merusak jalan pikiran, nalar pikiran beliau, ini perlu ditelusuri dan sekaligus perlu diproses secara hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Keliru itu, menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh. Baik. Tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah. Itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Menurut saya sudah masuk. Menteri Agama juga menegaskan bahwa penghinaan simbol agama termasuk pidana. Menak meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai keluar dari zona merah COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kembali sekolah tatap muka mulai Senin mendatang. Kegiatan belajar mengajar hanya diisi 50% jumlah siswa dengan protokol kesehatan ketat. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di DKI Jakarta akan kembali digelar Senin 30 Agustus 2021. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan bertahap di 610 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Nantinya kapasitas sekolah hanya diisi maksimal 50% dari jumlah siswa dan dengan protokol kesehatan ketat. Keputusan ini berdasarkan status ibu kota yang telah keluar dari zona merah. Di samping itu, mayoritas pelajar berusia di atas 12 tahun juga telah divaksin COVID-19. Ya, jadi kita teruskan cobanya seperti yang sebelumnya. Nanti secara bertahap yang lain dibuka, insya Allah di bulan Januari mudah-mudahan bisa semua. Ya. Kalau prokesnya gimana, Pak? Protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada ya. Jadi harus ada pembahasan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan kegiatan belajar tatap muka akan digelar serentak di seluruh sekolah Januari 2022 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mulai menerapkan sekolah tatap muka di 20 sekolah dasar dan 20 sekolah menengah pertama mulai Rabu kemarin. Sementara di Serang, sekolah yang melaksanakan tatap muka wajib menyediakan infrastruktur protokol kesehatan COVID-19. Salah satu sekolah dasar yang menerapkan tatap muka adalah SD Negeri Brangsong 1 Kendal. Seluruh siswa yang akan masuk ke area sekolah didata dan dicek suhu tubuhnya. Sekolah tatap muka ini dilaksanakan dengan kapasitas maksimum 33% atau 16 siswa. Bagi siswa yang tidak mengikuti tatap muka bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring. Sementara untuk jenjang SMP, siswa datang diantar orang tua, kemudian dicek suhu tubuh, cuci tangan, dan mendapatkan face shield untuk masuk ke dalam kelas. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kendal, seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka
telah mendapatkan vaksinasi, termasuk guru yang mengajar. Sementara di Serang, Banten, salah satu sekolah yang melaksanakan tatap muka adalah SD Negeri Junti 1 dan 2. Seluruh siswa wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pihak sekolah memberlakukan sistem ganjil genap nomor induk siswa untuk membatasi kapasitas siswa 50%. Dinas Pendidikan setempat juga mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan prokes ketat selama belajar tatap muka dilaksanakan.